Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa dengan kami dalam channel Baimet 165. Dalam kali ini saya Bayu Ibnu Rago Dan saya Rahmat atau dipanggil Kak Memet akan berbincang-bincang tentang sebuah pengalaman teman saya ini, sobat saya ini, tentang kegiatan pramuka. ya. Pertama-tama sebelum dimulai yang ingin saya tanyakan dulu, saya manggilnya apa nih? Panggil Kak Memet aja kali. Kak Memet ya, biar lebih enak, biar lebih santai ya. Iya. Jadi kita ngobrol santai aja. Iya. Kak Memet. Jangan terlalu kebangetan serius. Siap Kak Memet. Yang pertama nih Kak Memet, Iya. mulai kapan aktif dalam pramuka? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang dipertanyakan oleh Kak Bayu atau Bang Bayu bisa saya jawab. Tadi ada pertanyaan mulai kapan? Kalau bilang mulai kapan, ini bukannya dari kapan kenal pramuka, bukan. Mulai kapan? Kalau dibilang mulainya mah, mulai senengnya, mulai aktifnya mah masih SMA. Mulai dari SMA kurang lebih 94 tahun 1994 kurang lebih sampai sekarang alhamdulillah aktif. Tapi maaf adik-adik dan kakak-kakak pemirsa semuanya, kalau pembahasan atau ini karena bincang-bincang, jadi maaf saya memakai seragam biasa, tidak memakai seragam. Nanti ada lagi channel berikutnya menggunakan seragam insya Allah, karena ini ya dipaksa, bisa dibilang dipaksa untuk mau diwawancara. Ya udah itu, jadi jawaban saya adalah dari masih SMA tahun 1994 sampai sekarang. Berarti kalau memang aktif karena dari peserta didik ya, dari SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi karena sudah memang itu pelajaran yang ada di sekolahan ya. Ya, formalnya kan itu kan ya. Berarti setelah lulus itu dari tahun 94 sampai 2021 ya, betul ya? Iya, betul. Berarti sobat-sobat yang kenal dengan Kak Memet bisa hitung sendiri nih. Sudah lama sekali pengalamannya, mantap sekali. Iya, saya juga menghitung nggak mau. Ya, ribet Bang, ribet juga hitungnya. Iya. Biar lebih saya yang hitung ya. Ya, saudara-saudara kita aja yang Oke, hitung. oke. Pertanyaan kedua, dalam kegiatan pramuka ada nggak sih unsur-unsur kesenangan seperti permainan-permainan atau bermain-bermain apa? Nah, ini. Jadi orang induktifnya kepada pramuka ini ada pernah di PBB, mungkin kalau bilang kenal mungkin dulu PBB ya, bukan Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan permain baris. Jadi itu berubah bukan. Jadi pramuka itu bukan hanya harus tahu ilmu pramuka, kita harus bisa ikut-ikutan begini, harus ada kanan, harus tahu mata angin, bukan. Tapi pramuka pun harus bisa atau mengetahui permainan. Dan permainan itu sebenarnya itulah nikmatnya, kita harus tahu dengan dunia permainan. Jangan kita materi sama waktu kita memberikan materi peserta didik, jangan anak-anak hari ini enggak. Pasti awal kita tepuk-tepuk, bernyanyi, bermain, itulah walaupun do, mikado, ekstra, itu walaupun begitu tanpa sadari membuat riang anak-anak biar bermain walaupun sedikit. Jadi nggak bosan ya? Nggak bosan gitu. Dan untung sebenarnya ada enaknya, maaf, mungkin di dalam pramuka ada permainan khusus dari pramuka. Ada. Dan ada mungkin kalau di sekolah dasar atau SD ada namanya sebuah permainan di pelajaran apa ya Pak? Itu. PLBJ. Oh, PLBJ ya? Iya, ada di pelajaran PLBJ. PLBJ olahraga ada tuh. Ada tuh permainannya. Ada. Nah, itu. Jadi anak-anak, khususnya anak-anak yang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau MI, itu kalau ada permainan tradisional yang kita tahu, mainin. Karena itu adalah sebuah permainan yang kita kenal. Suatu saat kita nanti jadi pemuda, jadi dewasa, kita udah ngerti, kita udah gak bakalan kaget sebuah permainan. Karena kenapa? Di dalam permainan itu akan ada nilai-nilai luhur dari permainan kita. Seperti kita masih, dulu waktu saya, contoh kayak saya sekarang, saya pernah nanya dan anak saya pernah bertanya, ya, ayo pernah main ini? Saya jawab, pernah. Maka itu untuk adik-adik yang SD khususnya,
Jangan pernah ragu dan jangan pernah rasa ogah untuk bermain. Main. Itu banyak. Ada kalau cewek biasanya putri ini main karet, main congklak. Kalau campur aduk cewek cowok atau putra putri main apa namanya itu yang tangga-tangga, ular tangga, bentengan, main benteng. Kak itu permainan tradisional. Ada yang main takada tuh yang kayu bambu digetok begitu. kalau zaman gatrek, Ada yang dari batu kolar, main strok kayak gitu. Itu tradisional, luar biasa. Layangan juga bermain, walaupun panas-panasan. Gundu atau kelereng pun bermain. Jadi alhamdulillah saya pribadi dari SD gitu ya. Saya dari SD sampai sekarang alhamdulillah punya keturunan sudah SMA kelas 3 lah ya. Yang dewa yang nomor 1. Dia sempat bertanya, ya pernah nih? Saya jawab, alhamdulillah semua permainan yang anak saya punya pelajaran saya bisa, pernah ngalamin, jadi saya nggak kaget. Jadi kita sebagai orang tua, nah ini yang buat anak muda dan anak-anak sekarang, Kak, jangan merasa malu untuk bermain. Main selagi kamu bisa bermain. Jangan kita sekarang, kalau memang zaman sudah beda, kita HP, walaupun HP tidak bisa bermain seperti praktek, kayak main congklak. Saya laki-laki bisa main congklak. Bang Bayu saya bisa main congklak. Sama saya juga bisa. Main karet bisa saya. Karena ngalamin, main karet, main congklak, Itu permainan. main boneka-bonekaan juga malah dulu. Nah, sama di dalam pramuka pun ada sebuah permainan. Jadi kita udah nggak kaget. Gitu. Bedanya di dalam sebuah, saya yakin sebuah permainan pas ada identik dengan lomba. Iya betul. Nah, lomba-lomba. Tapi bagaimana caranya kita bisa ngajak bermain lomba itu biar semuanya menang. Iya betul. Kalau mainnya cuma 3 grup, kita ngambil 1, jangan usahakan 3 grupnya mendapat walaupun hanya permen. Itu biar anak-anak biar pada mau bermain. Ada minatnya gitu ya. Ada minatnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya jangan sampai serius lah. Tetap kita harus ada permainan. Berarti ilmunya didapat, senang-senang juga dapat. Nah, jadi nggak stres. Ilmu udah gitu, stres. Jadi bikin riang. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa buat adik-adik semua. Jangan takut untuk nggak bisa bermain. Jangan bermain aja. Kalau soal bermain, jaga mulu biasa, menang mulu biasa. Nanti permainan pasti Sama ada permainan. menang, ada kalah. Ada menang, ada kalah. Ada jaga, ada bering main. Ada main. Wah, gua jaga mulu, gua kalah mulu. Ya namanya bermain Di itu situ lah, di situ. Kalau Bagaimana? Diajarin kita tanpa sadarin. Nah, memang anak-anak sekarang pokoknya gua menang. Gitu aja udah. Jadi nanti sejak timbul sikap egois ya. Iya, tanpa sadar kita di situ lagi belajar, tapi dengan sistem Senang-senang. bermain atau senang-senang. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Ada nih, Kak Mehmet, ada nggak norma-norma atau kode etik dalam pramuka yang bisa diterapkan ke lingkungan masyarakat? Di dalam pramuka itu sebenarnya norma itu ada, karena itu norma-norma kayak apa namanya? Norma-norma kayak ada norma Kayak peraturan-peraturan. peraturan gitu. Itu dalam pramuka namanya dasar dharma. Oh, dasar dharma. Nah, kalau ada yang mau dilanjutkan namanya trisatya, mereka berjanji. Dalam janji itu ya harus dijalani. Gitu. Nah, dalam dasar dharma itu ada 10. 10 itu kalau menurut saya, kalau benar-benar dia seorang pramuka dan dia sudah dilantik, saya yakin enggak, kalau 1 sampai 10 itu untuk semuanya diamalkan mungkin berat. Saya akui itu berat, pribadi ya. Karena kenapa? Di dalam Dharma ke-10 ada namanya suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mungkin kalau perbuatan masih bisa saya hindari. Namanya pikiran, kita bukan bicara munafik. Sujud, wah itu sujud berpikiran. Wah, udah berasangka buruk. Ya kan, itu dalam 10 loh. Dalam ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Dan mulut ini bisa kalau kita lagi gendek, kesel sama orang, bisa bahasa yang nggak baik-baik. nggak baik-baik, dasar semut, dasar kecoa, bisa nama-nama hewan malam keluar. Jadi ya kalau ini mah pendapat saya ya, Bang Bayu, kalau pendapat saya mungkin kalau untuk norma ke depan seperti maaf kayak takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan kita sholat, bagaimana kita takut kepada Ilahi Rabbi, cinta alam dan sayang manusia, ya kita bagaimana kepada alam, itu kita diajarin semuanya. Dan ada kiasan dan ada artinya. Kalau buku dalam agama
kalau pelajaran pengajian kali ya mungkin, maaf ini mah mungkin pendapat ini kalau saya, apa karena itu ada dalil kita kan nggak paham. Jadi ini kayak cinta alam dan kasih sayang sama manusia, bagaimana kita sama manusia sebelah kiri kanan kita manusia bukan manusia ya berarti kita bagaimana kita melaksanakannya. Berarti unsur-unsur agamanya juga ada ya? Ada, makanya pertama adalah takwa. Iya betul, ada nomor 1 takwa ya. Nomor 1 pasti takwa. Sama Pancasila nomor 1 apa? Ketuhanan. Sama kan dengan takwa juga kan? Ketuhanan. Gitu. Jadi kalau untuk tentang kehidupan masyarakat ya bagaimana diri kita yang sudah ingin belajar mengamalkan sesuatu perbuatan yang baik ya jalankan. Kalau memang kita sanggup ya kerjakan. Ya kalau nggak sanggup lebih baik diam tapi jangan ngoceh. Gitu. Karena Saya yakin kalau ilmu yang udah kita terima terapkan ya iya harus. Jadi jangan itulah kadang-kadang orang rata-rata kebangetan terlalu gimana ya? Udah tahu tapi nggak mau jalanin. nggak jalanin berapa tahu. Berapa tahu itu Padahal tahu itu. Udah tahu berapa nggak tahu. Kadang rata-rata begitu. Banyak. Ya maaf, ini nggak ada yang bicara kita ke yang lain enggak ini apa namanya? Memang udah seperti ini kita harus oh iya gue udah tahu ilmu itu kerjakan. Sama saya pun lagi tahap belajar. Tapi pembelajaran saya ini kalau memang itu baik ya insya Allah saya akan kerjakan. Kalau memang mau itu tidak baik jangan kerjakan. Tapi kadang-kadang yang nggak baik aja banyak yang pada berebut. Banyak yang berebut tidak baik aja berebut. Imannya nggak kuat biasanya gitu. Nah itu dibilang oknum lah, dibilang itu oknum lah. Iya. Maksudnya itu oknum lah. Jadi intinya kalau menurut saya dalam kehidupan itu sebenarnya berguna khususnya dalam orang organisasi. Contoh orang organisasi kalau dia tahu tentang struktur, dia aktif di lingkungan seperti RT, dia akan minta bantu. Ini namanya kalau bantuin dong data ini bisa karena dia paham, ngerti. Ada punya pendapat nggak? Dia kasih dulu pendapatnya walaupun tidak diterima. Oh begini. Tapi ya tergantung bagaimana dia bergaul di lingkungan. Gitu. Suatu saat saya yakin kalau dia terjun di dunia organisasi, ada masuk ke dalam dunia kemasyarakatan, dia lingkungan atau masyarakat melihat dia seperti apa, saya yakin dia akan diikutsertakan. Gitu. Oke, Pak Rahmat lanjut pertanyaan terakhir nih. Dalam pramuka itu adakah sandi-sandi atau kata-kata rahasia? Nah, ini saya jawab ada banyak. Kadang kan saya juga di mana gitu pernah dengar dia pakai bahasanya 22, 33, pakai angka tuh, ada pakai angka. Saya pernah dengar. Terus ada juga yang pakai di kayak di bolak-balik tuh bahasanya tuh. Kalau saya yang paham yang dibolak-balik tuh bahasanya tuh agak sedikit paham kalau saya itu. Oke, siap. Saya memahami bahasa-bahasa sandi ini alhamdulillah pas aktif dalam dunia pramuka dan saya pelajari sandi itu kan rahasia, kode rahasia. Jadi model-modelnya banyak. Pas saya sudah mengenal, mungkin pas remaja, dewasa lah ya, usia 21 ke atas udah paham. Ternyata mungkin Pak Bayu pernah dengar anak-anak SD atau Pak Bayu pernah zaman waktu SD pernah dengar anak cewek nih, yang putri. Iya. Biasa begini bahasanya nih. Gelugu mah gaul. Iya, benar. Ternyata ada ruganya tuh. Iya. Ternyata di dalam ilmu pramuka atau sandi itu kebaca sama saya. Oh berarti ini huruf ini mengikuti huruf matinya G. Iya, mati G. Mati. Kenapa harus G? Nah karena huruf di depannya huruf E, G-nya itu pasti bukan ega, G. Kalau U, ugu. Jadi ganti ya, tergantung huruf vokal berarti A, I, U, E, O. Nah, huruf hidupnya. Kalau I pasti igi. Enggak bakalan igo, enggak. Kalau sombong intinya Pak Ibu katakan sogo